9 belum? Belum. Belum. Oke. Kita mulainya dari atas karena dua minggu ini kita nggak belajar, jadi takutnya teman-teman lupa sekaligus mengulang juga. Oke, teman-teman, seperti biasa, kita ada adab-adab sebelum membaca kitab. Adab-adabnya kita sudah seperti sama-sama tahu. Apa aja adab-adabnya? Coba satu orang dong. Ana asal tembak aja kali, kayaknya bagus nih asal tembak langsung nih. Siapa nih? Eh, Coba teman-teman satu deh yang bisa. Biasa kalau kita adab baca kitab apa? Ana nggak mau ini ya, kalian cuma sekedar nyimak sambil gabut ngapain, tapi bener-bener ikut ngaji gitu, ikut ngaji biar barokahnya ada. Coba teman-teman yang kira-kira sanggup angkat tangan terus baca. Coba. Ini mana layar Ana nih kok jadi menghilang. Oke, gimana teman-teman? Ada yang biasa? Jangan Ana acak di sini. Kalian mau Ana acak di sini? Tuh. Siapa yang angkat tangan itu? Oke, bismillah Mbak Eliana, monggo. Bismillah, maaf kalau salah adab baca kitab. Yang pertama bersyukur, alhamdulillahirobbil alamin. Yang kedua jangan Terus, lupa bersolawat. Dan yang ketiga berdoa semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. ya gimana bahasa Arabnya? Mulai bahasa Arabnya yuk, bismillah. Ini kita bakal muterin ya, insya Allah ya, biar apa namanya bisa semuanya baca. Yuk coba dari awal. Innalhamdalillah. Coba tadi mana Mbak Eliana kok udah matiin mic aja? Bentar Kak, bentar. Lupa soalnya bacaannya. Ini buat teman-teman yang lain diperhatikan ya. Ini saya nggak mau cuma jadi kayak radio rusak. Jadi setelah materi selesai hilang ilmunya, itu nggak berkah ilmunya. Kita biasakan fokus. Biar ada bekasnya nanti kalau ditanya itu kamu kajian apa emangnya gitu. Nanti nggak tahu. Mana ilmunya kan nggak tahu. Nah, ini kita belajar bareng-bareng. Ayo Mbak Eliana, monggo. Bismillah, dicoba. Maaf Kak, belum hafal doanya. Kemarin tulisannya bukunya ketinggalan di rumah. Ini lagi di tempat lain. Oke, bagus. Yang udah hafal angkat tangan. Yang udah hafal angkat tangan yuk. Anda lihat di sini nih. Jangan Anda pilih. Ayo teman-teman, beranikan diri. Yuk. Jadi jangan pakai alasan, Kak, perempuan kan pemalu. Enggak. Itu dikisahkan bahwasanya ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Beliau adalah istrinya Abi Tolhah, ya. Terus beliau itu menanyakan sesuatu yang tabu kepada Rasulullah SAW. Dia satu bertanya tentang apakah perempuan itu harus mandi junub saat ia mimpi basah gitu. Tapi sebelum kata-kata itu dia mendahului dulu kata-katanya innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu atas kebaikan. Teman-teman, kan tanda malu itu kan kebaikan kan? Coba sekarang saya mau tanya nih buat alasan yang bilang, Kak, perempuan pemalu. Enggak, kalau dalam bab ilmu enggak ada pemalu. Enggak boleh ada kata pemalu, itu enggak boleh. Kalau dalam pergaulan, dalam komunikasi boleh perempuan alasannya malu. Tapi kalau dalam ilmu enggak ada pemalu. Tadi seperti sahabiah tadi, dia bilang Allah itu tidak pernah malu atas kebenaran. Teman-teman, kalau kita bahasakan malu, pasti kita membayangkan sosok yang baik, sosok yang polos, sosok yang menjaga dirinya dengan baik. Tapi kalian tahu nggak, apakah ada zat yang lebih baik daripada Allah? Ada nggak zat yang lebih baik daripada Allah? Coba satu orang dong. Ada dibilang satu orang dong ngomong. Tidak ada, Ustaz. Nah, gitu. Ini siapa laki-laki nih? Oke, Akhi Haikal, tolong temenin Ana ya. Nah, Ustaz, anak ikut. Oke, Ustaz Haikal, temenin Ana. Jadi Allah itu bilang, apa yang namanya Allah itu adalah zat yang paling baik dan gak ada yang lebih baik daripada Allah. Tapi untuk kebaikan Allah itu gak pernah malu. Malaikat juga pemalu, Rasulullah pemalu. Tapi semuanya kebaikan-kebaikan itu kalau untuk kebaikan itu gak pernah malu. Makanya
Sahabiah itu memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW hal yang tabu gitu. Nah, makanya teman-teman ini bukan hal yang tabu loh, ini hal yang keren gitu. Oke, sekarang kita minta Mas Haikal. Mas Haikal udah berapa kali pertemuan Mas Haikal sama saya? Ana jadi Ustaz. Jadi, udah berapa kali pertemuan kok jadi? Baru pertama. Beneran? Ana jadi. Oke, nanti fi usbu'il ati anta tiya ma'ana wa tajma'u ma'ana wa tadrus ma'ana ya. Nah, insyaallah. Insyaallah. Hadir ana unabbihuka yani. Ana unabbihuka wa ulahiduka. In la ta'ti ana ursil ilaika DM. Nah, Ustaz. Oke, coba siapa yang mau ini? Mau mulai mukadimah aja, saya yang baca, kalian mukadimah aja. Nanti saya gilir ya semuanya yang ikut mukadimah. Terus nanti ada yang bilang, "Ah, udah nggak usah ikut kajiannya Kak Bijak, disuruh baca." Awas aja deh kayak gitu. Ayo teman-teman, belajar bareng-bareng, jangan takut salah. Yang berani Anda follow deh. Yang berani Anda follow IG-nya. Oke, Pipi Sirdima, monggo. Tadi kayaknya dia udah ngangkat tangan kayaknya tadi nih. Pipi Sirdima nih. Oke, Mbak Pipi mau coba. Ini langsung gitu, Kak. Iya, langsung aja bismillah kayak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih, Kak. oke. Doanya mana doanya? Doa pembukanya mana? Qala al-muallif rahimahullahu taala. Loh, Mbak Bibi belum selesai. Di sini nggak ada tulisannya, Kak, lupa nulis. Waduh, itu yang paling penting. Ada yang hafal doanya? Qala al-muallif rahimahullahu taala. Ini kayaknya saya ngelihat ada yang udah berapa kali ikut nih. Contohnya siapa ya? Teh Konita Abidah ini kayaknya udah berapa kali ngikut kayaknya nih. Oke, Mas Haikal. Monggo Mas Haikal. Yuk, bismillah yuk. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi wa darain amin. Oke, ulangi Mas Haikal yang jelas Mas Haikal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi wa darain amin. Oke, itu mungkin versinya Mas Haikal ya, tapi saya nggak pernah dengar. Tapi yang diajarkan dan yang banyak dilakukan oleh para pembaca kitab adalah, oke, bareng-bareng siap-siap ditulis yang belum nulis. Oke, atau saya perlu tulis di sini. Aduh, kalian ini. Oke, saya perlu tulis di sini kayaknya. Oke ya, sabar ya. Saya tulis di sini biar nggak ada alasan lagi. Lihat sini. Semua ditulis. Saya tulis nih. Ini belajar bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'anallah. Oke. Nafa'anallah. Bi'ulumihi. Wa ulumi. Syaikhina. Fi. Da. Roin. Oke, ini silahkan ditulis. Jadi besok pertemuan besok nggak ada lagi kata-katanya kita belum nulis, belum apa. Saya besarin. Tuh. Kelihatan jelas nggak Mas Haikal? Jelas Ustaz. Oke.
Udah? Oh iya, sama ininya. Sorry. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Baru ke bawah sini. Ini baru mukadimah, kita nggak selesai nih. Yang kita nggak bakal naik kelas kalau ceritanya mukadimah aja nggak hafal-hafal. Oke, teman-teman udah tulis semua? Teman-teman udah tulis semua atau jangan-jangan pada nggak bawa buku ini? Ini pada diem semua ini. Sudah Kak, sudah ditulis. Masih ditulis ini, ya. Kak. Itu ada yang keluar itu kan. Bagus. Ya udah. Oke. Yuk, kita baca bareng-bareng yuk. Yang serius bacanya biar dapat pahala. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala. Oke. Nafa'anallahu bi ulumihi. Nafa'anallahu bi ulumihi. Nafa'anallahu bi ulumihi Wa ulumi syaikhina. wa ulumi syaikhina syaikhina Fi darain. fi darain. Oke, Mas Said, baca Mas Said. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi syaikhina fi darain. Asik, Masya Allah. Kebetulan ini saya baru nggak ini. Ini siapa Said ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Natasyaraf bihuduri. Masya Allah. Natasyaraf bihuduri Ustadz Said ya. Oke, Ustadz Said. Temenin Anda Ustadz Said. Oke, yuk. Bismillah. Kita buka kitabnya ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini. Ana baca, nanti seperti biasa kita simak, kita terjemahkan bareng-bareng, selesai. Insya Allah satu halaman aja cukup atau 2 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi syaikhina fid darain. An Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlasu istiwa'u af'alil abd fi dhahiri wal batin. Al-ikhlasu istiwa'u af'alil abd fi dhahiri wal batin. Ada ulama yang bernama Hudzaifah al-Mar'ashi. Dari Hudzaifah an itu dari ya. An Hudzaifah al-Mar'ashi. Dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala. Yang semoga Allah merahmatinya. Dia berkata, al-ikhlasu istiwa'ul af'alil abdi fi dhahiri wal batin. Ikhlas itu adalah setaranya atau seimbangnya atau samanya perlakuan seorang hamba itu, baik itu terlihat atau tidak terlihat. Oke. Ikhlas itu adalah samanya perbuatan seorang hamba yang baik itu terlihat atau tidak terlihat. Contohnya gimana? Misalnya, terkadang kita itu kalau untuk amalan-amalan yang terlihat, contohnya kayak apa? Contohnya kayak sedekah deh, sedekah. Sedekah itu kalau misalnya kelihatan
ngasihnya 10.000, masukin kotak amal ya. Tapi kalau nggak kelihatan ngasihnya 1.000 gitu kan. Nah, itu belum ikhlas menurut Hudzaifah Al-Mar'asyi. Tapi ikhlas itu di sini adalah samanya perilaku kita, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat gitu. Baik kamu dilihat atau nggak dilihat ya udah gitu. Kalau kamu dilihat, ya kamu misalnya biasanya suka masukin ke dalam kotak amal 10.000 misalnya. Ya, ya meskipun ini permisalan yang jauh ya, karena kebanyakan kita ngasih kotak amal ya 2.000 lah. Uang pasnya 2.000 atau 5.000 ya. Oke. Misalnya lah, ini doa ya. Misalnya kita ngasih kotak amal 10.000. Kelihatan orang. Nah, nanti saat kita mau masukin lagi kotak amal tapi nggak kelihatan orang ya 10.000 gitu. Maksudnya apa? Dilihat orang atau tidak dilihat orang sama aja gitu. Karena kita beramal sedekah itu tujuannya bukan buat dipuji orang, tapi tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Oke, paham. Lanjut. Wa an Dhinnun rahimahullahu taala. Dari Dhinnun. Dhinnun itu siapa Dhinnun? Dhinnun itu seorang ulama juga. Ini namanya unik. Dhinnun ini artinya pemilik ikan paus. Ya, pemilik ikan paus. Dhinnun. Wa an Dhinnuni rahimahullahu taala. Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salatu min alamatil ikhlas. Ada 3 dari tanda-tanda ikhlas. Ciri-ciri ikhlas itu ada 3. Apa itu? Istiwa'ul madhi wa dzammi minal amah. Oke, kita bahas pertama. Tadi kita udah bahas kata-kata istiwa di sini. Kita sudah bahas kata-kata istiwa di sini. Ini istiwa, sama aja kata-katanya. Apa tadi istiwa? Sama saja atau sama. Oke. Sekarang kita bahas apa ini di sini? Istiwa'ul madhi wa dzammi minal amah. Samanya saat kita mendapatkan pujian atau tidak mendapatkan pujian, atau yang paling buruk mendapatkan cemoohan. Contohnya apa? Contohnya tadi kayak sodakoh deh. Sodakoh itu baik kita dipuji maupun kita dicela, ya kalau sodakoh ada 10.000 ya 10.000 gitu. Jangan karena, wah saya dipuji nih, sodakoh 30.000 lah gitu. Jangan. Atau justru sebaliknya, wih saya ini sudah sodakoh loh, tapi kok saya masih dicemooh ya gitu. Ah, awas aja, Anda besok ngasih 50.000 biar nggak dicemooh, biar Anda dipuji. Itu salah. Itu salah. Itu tanda pertama. Apa tanda pertama dari ciri-ciri ikhlas? Yang pertama adalah samanya pujian dan cacian dari seluruhnya. Maksudnya saat kamu dihina, saat kamu dipuji, ataupun saat kamu dihina itu sama saja, tidak merubah amalan-amalan kamu. Itu yang pertama. Ini maaf saya agak pilek ya. Bukan agak pilek, memang pilek. Oke, lanjut ya. Ustaz Said ya. Ustaz Said lanjut. Oke, lanjut. Yang kedua, wanisyani ru'yatil a'mal fil a'mal. Yang kedua ini apa? Yang kedua ini melupakan, ya, melihat amalan dalam mengerjakan suatu amalan. Sekali lagi, apa yang artinya? Melupakan, nisyan itu melupakan, ru'yatul amal atau ru'yatul a'mal, melihat sebuah amal dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Maksudnya apa? Saat kamu sudah berbuat baik, nggak perlu diingat-ingat lagi, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Paham? Mas Haikal, hadir Mas Haikal? Ini pada kemana? Hadir? Mas Haikal? Hadir, Ustaz. Oke, Mas Haikal. Mas Haikal jangan lari, Mas Haikal ya. Nah, Ustaz. Oke, Mas Haikal.
Lanjut, wa nisyani ru'yatil a'mali fil a'mal. Melupakan melihat sebuah amalan saat mengerjakan amalan-amalan. Terus yang terakhir, wa iqtida'u thawabil a'mali fil akhirah. Iqtida' berharap ganjaran dari pekerjaan-pekerjaan itu di akhirat. Jadi kita tidak mengharapkan ganjaran di dunia, tapi kita mengharapkan ganjaran di akhirat. Maksudnya apa? Ya menganggap atau tidak mau balasan itu di dunia, mau balasnya di akhirat aja. Dan inilah menurut Dinun 3 ciri-ciri keikhlasan. 3 ciri ikhlas. Oke, aman ya di sini ya. Insyaallah, harapannya semoga paham dan tidak perlu diulang lagi. Lanjut, kita ke bawahnya. Sekarang kita sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amal li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya meninggalkan pekerjaan, meninggalkan sesuatu amal, li ajlin nasi riyaun, karena manusia adalah riya. Sekali lagi saya ulangi. Tarkul amal, meninggalkan sebuah amalan karena disebabkan oleh manusia itu adalah riya. Selanjutnya, wal amalu li ajlin nasi syirik. Sedangkan beramal untuk manusia itu syirik. Ngerti? Selanjutnya kita bahas lagi. Wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Wal ikhlas, dan ikhlas itu adalah ayyu'afikallahu minhuma, tidak memperdulikannya, untuk Allah itu tidak memperdulikan kedua hal itu darinya. Maksudnya apa? Ikhlas itu tidak beramal dan tidak meninggalkan suatu amal karena manusia, tapi ikhlas itu ayyu'afikallahu minhuma, memfokuskan semua amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, rumus yang pertama nih. Di sini sebelahnya. Tulis di sini, saya bahasa Indonesianya nih biar teman-teman bisa bantu. Meninggalkan. Sebenarnya saya tulis besar-besar aja. Ini maaf, ini pakai pena merah ya. Meninggalkan amal karena manusia, sebabnya manusia, sama dengan apa tadi? Sama dengan apa? Sama dengan tadi kita meninggalkan amal karena manusia. Di sini sama dengan Ria, Kak. Ria. Oke. Sedangkan di sini mengerjakan sebuah amal, mengerjakan amal karena manusia juga, sama karena manusia juga, apa itu? Syirik. Pintar, Masya Allah, tabarakallah. Syirik. Sedangkan ikhlas itu maka ikhlas adalah fokus semua amal, mengerjakan semua amal ini, baik itu amal baik atau amal buruk, semuanya apa? Untuk
Allah semata. Untuk Allah semata. Kelihatan ya tulisan saya ya? Semoga kelihatan lah ya. Malah pindah lagi. Oke, seperti itu. Boleh kalau ada yang mau nyatat boleh. Tuh, Insya Allah. Syirik sama dengan mengerjakan amal untuk manusia. Ria meninggalkan amal karena manusia. Sedangkan ikhlas itu mengerjakan amal dan meninggalkan amal itu untuk Allah semata, bukan karena manusia. Paham teman-teman sekalian? Paham? Paham, Kak. Oke, alhamdulillah. Kalau saya tanya paham atau saya tanya sesuatu tolong dijawab ya. Aduh, biar saya nggak ngomong sendiri. Oke. Selanjutnya. Kita lanjut selanjutnya. Ini perkataan kata siapa? Kata Fudail bin Iyad. Kak, siapa nama ulamanya? Ini nama ulamanya nih. Fudail bin Iyad. Tulisan Indonesianya gimana? Boleh ditulisin. Fudail bin Iyad. Oke ya? Bisa ya? Oke, monggo. Ini penting banget, ini penting banget. Selanjutnya. Sekarang kita bahas yang ini. Dari ulama Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Ada ulama namanya Sahlin At-Tustari rahimahullah. Sahal At-Tustari yang semoga dirahmati Allah. Qala, dia berkata, Nadharul aqyasu fi tafsiril ikhlas, falam yajidu ghairu hadza. Orang-orang cerdas, nah ini cerdas. Aqyas itu adalah jamak dari kaisun, al-qayyis. Al-qayyis. Artinya apa artinya, Mas? Artinya cerdas. Oke, aman ya? Gak ada masalah. Dia bilang bahwasanya para orang-orang cerdas itu sudah melihat atau mencari tafsir dari ikhlas. Tetapi mereka tidak menemukannya kecuali hal ini. Apa hal ininya? Nah, ini pertanyaannya. Kecuali hal ini. Jadi bahasanya dibilang orang-orang cerdas itu sudah berkumpul untuk mencari apa sih makna ikhlas itu. Nah, ini keren ini. Makna ikhlas itu apa? Dan mereka tidak menemukan kecuali ini. Apa ini sekarang? Kita akan tahu apa sih tafsiran dari ikhlas itu. Kita akan baca. Antakuna. Oke, antakuna. Baca apa selanjutnya? Oke. Antakuna harokatuhu wasukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu la yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawan wala dunya. Ya salam. Apa artinya? Artinya antakuna. Tadi di sana tadi ada kata-kata antakuna. Saya tambahkan di sini biar teman-teman. Aduh. Sorry ya. Masih ada tulisan saya masih kelihatan? Atau sudah hilang? Udah hilang, Kak. Oke, Hilang, sorry Kak. kepencet. Sorry ya, kepencet ya. Sorry. Sorry kepencet, sorry banget. Oke, tadi di sini ini tombol mematikan ini. Bikin mati aja nih. Oke, settingnya belum diatur. Tadi di sana tadi antakuna, tapi daripada kita benar-mandir antakuna. Oke. Nah, ini penting banget, ini keren banget. Jadi inilah
deskripsi dari keikhlasan sesungguhnya ini. Teman-teman bisa tulis dari caption, bisa tulis di manapun, story WA, story Instagram, di TikTok, segala macamnya. Ini bisa ditulis. Monggo, siap-siap. Apa itu ikhlas? Jadi tafsir ikhlas ternyata ini. Antakuna. Yaitu menjadikan. Harokatuhu, diamnya. Menjadikan harokatuhu, pergerakannya. Wasukunuhu, diamnya. Fisirrihi, baik itu dalam keadaan yang tersembunyi. Wa alaniyatihi, baik itu yang tampak. Lillahi ta'ala wahdahu, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yumazijuhu, tidak tercampur oleh sesuatu apapun. La nafsun, tidak tercampur oleh nafsu. Ya nanti saya terjemahkan, tenang aja. Saya tahu kalian pasti bakal nulis ini buat caption. Ini husnuzon sih, husnuzon aja. Oke, la nafsun, bukan nafsu. Wala hawa, bukan hawa nafsu juga. Wala dunia, dan juga tidak tercampur oleh dunia. Oke, saya tulis bahasa Indonesianya biar teman-teman boleh bisa tulis ini. Oke ya. Apa itu tadi ikhlas itu? Tafsir ikhlas. Ikhlas itu. Sorry. Saya enak tulisnya. Saya gini dulu. Ntar. Sabar ya. Ikhlas itu menjadikan. Oke, saya lupa. Harokatuhu. Gerakannya. Iya, teman-teman gak usah muji, tulisan saya memang bagus ya. Gerakannya. Dan diamnya. Apa sih bijak nih? Fisirrihi. Dalam keadaan tersembunyi. Dan terlihat semata-mata teman-teman nulis nggak ini? Jangan-jangan saya sendiri nulis lagi. Untuk Nulis, Kak. Allah. Tulis ya. Subhanahu wa ta'ala tidak mencampurkannya dengan hawa nafsu dan hal wi. Oke, ini boleh ditulis teman-teman sekalian. Tuh, boleh ditulis. Saya kasih highlight nih biar terlihat jelas. Kok gitu? Sorry. Set. Oke, monggo ditulis. Kalau udah saya tulis, saya bilang. Biar saya bisa mulai jelasin lagi.
Sudah, Kak. Udah teman-teman? Udah? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Oke. Sudah. Alhamdulillah. Nah, inilah teman-teman, inilah apa itu dia arti dari ikhlas. Gitu. Teman-teman, oke, saya akan menjelaskan kepada teman-teman definisi ini. Gini, teman-teman pernah dengar nggak bahwasanya ada yang bilang ibadahnya orang yang tidurnya orang yang saum itu adalah pahala. Pernah dengar atau enggak? Tidurnya orang berpuasa itu pahala. Pernah dengar hadis itu? Pernah, Kak. Pernah ya? Pernah. Nah, itu kira-kira tidur itu bergerak atau diam? Coba teman-teman. Ada yang diem, ada yang bergerak, Kak. Oh enggak, maksudnya Mungkin ada yang tidur sambil joget-joget ada? nggak ada. Oke, itu berarti tandanya dia sedang diam ya, sedang diam. Ya pasti nafas lah, nafas itu nggak mungkin kita masih nafas, pasti bergerak juga. Maksudnya, ya maksudnya diamnya nggak seaktivitas seperti sholat atau yang lain-lainnya. Nah, maksudnya itu apa teman-teman sekalian? Ikhlas itu tatkala diamnya kita, tidurnya kita, ya, tidurnya kita yang maksudnya amal-amal atau kegiatan-kegiatan yang tidak bergerak seperti tidur atau gerakan amal-amal yang bergerak, ya, amal-amal apapun itu, misalkan makan, minum, yang konteksnya tidak hanya sekedar ibadah ya teman-teman, fokus. Konteksnya tidak hanya sekedar ibadah. Kayak makan, minum, ya orang kafir juga makan, orang kafir juga minum, karena itu bukan konteks ibadah. Maksudnya apa? Menjadikan gerakan-gerakannya dan diam-diamnya, baik itu dalam keadaan sendiri, tidak dilihat orang sama sekali, ataupun terlihat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, teman-teman tidur. Ya, kalau teman-teman hanya sekedar tidur karena ngantuk, teman-teman mohon maaf, teman-teman belum paham konsep ikhlas dan teman-teman masih jauh dari yang namanya seorang mukmin yang beriman. Nggak ada bedanya teman-teman dengan orang-orang kafir kalau begitu. Kenapa? Ya tadi saya bilang, orang kafir tidur, orang kafir makan, orang kafir minum, orang kafir jalan. Orang kafir naik mobil, orang kafir naik motor. Begitu juga kita. Apa bedanya? Nah, yang membedakan kita dengan kafir adalah meskipun gerakannya sama, tapi kita menjadikan tujuan gerakan-gerakan kita itu meskipun nggak ibadah, tapi tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya kita. Makanya tidurnya kita itu berpahala. Makannya kita berpahala. Minumnya kita berpahala. Lagi bercermin berpahala. Ya. Dandannya seorang perempuan untuk suami pahala. Masaknya perempuan untuk suaminya pahala. Kerjanya seorang suami untuk istrinya, nafkah untuk istrinya, pahala. Kalau hanya sekedar kerja, sekedar masak, tidak ditujukan kepada Allah, ya nggak ada pahala, nggak ada bekal buat kita bawa pulang. Tapi ingat, tujuan kita di dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi apa? Kullu amalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan, setiap kegiatan, setiap pekerjaan, gerakan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus pahalanya. Makanya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kita itu Islam diajarkan untuk berdoa dalam setiap gerakan. Mau tidur, ada doanya. Mau makan, ada doanya. Mau masuk WC, ada doanya. Bahkan mohon maaf, mau menggauli istri antum nanti, mau berhubungan suami istri, mohon maaf nih, di malam pertamanya, yang halnya sedikit tabu, itu bisa dapat pahala. Dan ada doanya gitu loh. Maksudnya apa?
Karena lagi-lagi agar kita itu gerakannya atau diam kita itu tidak sia-sia. Karena orang muslim tuh sadar tujuan kita di dunia ini nggak hanya sekedar main-main, tapi kita buat ngumpulin bekal. Makanya ada yang bilang waliullah, para wali-wali itu diamnya mereka lebih hebat dibandingkan orang-orang yang biasa tapi sholat. Iya, karena para waliullah itu mereka sadar diam mereka itu berzikir gitu. Teman-teman sini paham nggak maksud saya? Paham? Halo, Paham, Kak? paham ya? Ya, semoga paham ya. Jangan sampai saya ngobrol sendiri nih. Saya sudah membuat untuk sehangat mungkin, tidak membosankan mungkin ini. Oke, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harapan anak kayaknya sampai sini aja dulu ya. Sampai sini aja dulu. Ini kita tandain di sini ya. Tandain tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang, teman-teman? 14 Desember. 14 Desember ya. Oke, kita tandain di sini ya. Besok kita mulai lagi di sini insyaallah taala. Jadi mungkin gitu aja teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada MC kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kebetulan saya lagi kurang enak badan, pilek nih, nggak nyaman juga ngejelasinnya. Ya. Oke, mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah kita mohon ampun. Kita berdoa doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada MC kalau ada pertanyaan sesi tanya jawab. Syukron. Baik, terima kasih atas materinya hari ini. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Ini yang Kak Bija, ini pertanyaannya dibatasi atau gimana? Dibatasi aja ya. Dibatasi aja 3 deh. 3 aja. Untuk yang Iya, mau 3 bertanya aja. melalui on mic, silakan say hand dulu. Untuk yang mau bertanya di kolom chat ya silakan. Tafadhol untuk Kak Lavina. Baik ya, terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk bertanya, Kak Bijak, mungkin ini sedikit berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Beberapa waktu silam saya membaca buku berkaitan dengan pahala, dan itu ditulis oleh Miftahul Asror Malik, penerjemah kitab klasik. Nah, di sini itu ada penjelasan yang ditulis oleh beliau yang dikutip dari kitab Ta'limul Muta'alim yang bunyinya itu, banyak amal yang tampak dalam bentuk amalan duniawi, tapi karena didasari niat yang baik, maka ia menjadi amalan yang akhirat. Dan banyak amal yang sepertinya tergolong amal akhirat, lalu menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk. Sebetulnya saya kurang paham terkait kalimat tersebut. Mungkin dari Kak Bijak bisa disederhanakan maksud dari amalan duniawi kemudian didasari dengan niat yang baik kemudian menjadi amalan akhirat, tetapi ketika kita beramal untuk akhirat karena niat kita yang baik menjadi justru salah. Jadi gini, ketika kita beramal duniawi tapi karena didasari niat yang baik itu akan menjadi amal akhirat, tetapi ketika kita beramal dengan niat yang buruk itu justru akan menjadi amal dunia saja gitu. Mungkin bisa disederhanakan arti dari kutipan kitab tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Moderator. Ini langsung Anda jawab atau gimana, moderator? Langsung dijawab, Kak. Tafadhol. Oke, ini Anda perlu on cam atau nggak perlu on cam nih? Terserah kakaknya. Teman-teman on cam atau nggak, teman-teman? On cam. Oke, boleh on cam ya. Sabar. Ini saya lagi nyusun kamera ini soalnya tadi. Oke, sabar dulu ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya. Jadi itu dapat kita ambil penjelasannya itu dari hadis pertama dalam setiap kitab-kitab hadis itu tentang niat kan, tentang niat. Dan niat itu hadis yang masyhur sekali adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu hadis yang mutawatir, masya Allah. Hadis yang kevalidannya itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Hadis yang kuat, hadis yang dapat menjadi rujukan. Itu disebut dengan hadis mutawatir. Dalam hadisnya berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ya, amalan-amalan itu pahalanya diambil dari niat. Dilihat dari niat. Faman kanat hijratuhu, misalnya gitu ya. Ada yang bilang misalnya gitu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya. Nah, saat itulah bahas tentang hijrah. Pertanyaannya, kenapa harus hijrah? Karena hijrah itu adalah amalan yang sangat besar dan bisa disebutkan itu adalah amalan yang diperintahkan Allah, dan itu mungkin dimaksud dalam kitab tadi itu adalah amalan surgawi, maksudnya seperti itu. Mungkin maksud tadi itu ya. Karena tadi maksudnya adalah amalan surgawi sama amalan dunia. Gitu maksudnya. Amalan akhirat lah ya. Hijrah itu kan amalan akhirat, ya. Sedangkan makan amalan dunia. Nah, tadi Umar bin Khattab mencontohkan melalui lisan Rasulullah SAW itu disampaikan bahwasanya barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang berjihad, seperti itu ya, ilallahi wa rasulih, diniatkan untuk Allah dan untuk Rasulnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu pahalanya yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya dia kan dari Allah. Niatnya untuk Allah. Tapi sebaliknya, kalau dia mengerjakan amalan-amalan akhirat, amalan-amalan surga, tadi contohnya jihad, contohnya tadi sholat, contohnya puasa, tapi niatnya untuk dunia, contohnya gimana? Ya saya berhijrah karena kebetulan saya lagi nemu nih sosok ikhwan atau akhwat yang soleh atau yang soleha gitu. Saya jadi berubah deh gitu. Pernah nemu nggak gitu? Nemu ya? Ada misalnya akhwat yang tidak pernah terlihat memakai jilbab besar misalnya. Jilbabnya masih jilbab kecil. Terus tidak pernah kelihatan di masjid-masjid taklim. Terus masih sering gibah. Tapi suatu saat dia berubah. Dia hijrah dia. Ya, hijrah. Tapi setelah ditelusuri, usut punya usut, ternyata niat hijrahnya itu karena kebetulan dia lagi ngincer nih ikhwan soleh. Atau sebaliknya, waduh, ada angin. Atau sebaliknya. Nah, itu adalah, maka sekali lagi, hijrah dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Gitu. Sama kita bilang tadi di bab tadi. Ada yang kalau kita niatnya hanya untuk dunia, maka kita mendapatkan dunia. Kalau kita niatnya untuk akhirat, maka kita mendapatkan akhirat. Meskipun kita itu tadi, mohon maaf, hanya sekedar makan, minum, tidur, berhubungan suami istri, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh gimana? Contoh misalnya kita minum atau kita makan, diniatkan dari awal, ya Allah, saya makan ini untuk agar saya itu nanti kuat menjalankan sholat. Ya Allah, saya makan ini agar saya tuh bisa lagi nuntut ilmu. Ya Allah, saya kerja misalnya, saya kerja ini agar nyari nafkah buat istri-istri saya, bebas sedekah sama orang lain. Itu niatnya, niat akhirat, niat kebaikan, niatnya lillah. Nah, makanya pekerjaan dia, makan dia, yang meskipun sepele, tapi dapat pahala surga.
gitu. Dapat pahala dari Allah, tidak hanya sekedar penghilang haus dan lapar gitu. Paham ya Teh ya? Paham tadi yang nanya kayak gitu ya kurang lebih ya. Tidak hanya sekedar hilang haus dan lapar seperti itu. Tapi kalau tidak diniatkan untuk Allah, tidak diniatkan dengan baik, maka ya makannya, tidurnya, minumnya, jihadnya, ya udah hanya mendapatkan apa yang dia mau, tapi tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan balasan dari Allah, tidak mendapatkan pahala. Dan saya menutup untuk pertanyaan ini ada sebuah perkataan kalau tidak salah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, dia berbilang kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak perbuatan amalan yang besar, seakan-akan besar, tapi pahalanya jadi kecil karena apa? Karena niat. Banyak juga amalan-amalan yang terkesan sepele, terkesan receh, tapi pahalanya besar. Karena apa? Karena niat. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah pentingnya niat. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dinilai berdasarkan niatnya. Tadi saya bilang, kalau tidur Anda itu niatnya untuk Allah, untuk agar kuat ibadah, didului dengan doa, maka tidur Anda nggak sia-sia, bukan hanya sekedar istirahat, tapi dapat pahala di akhirat. Itulah enaknya seorang mukmin, dan itulah kelebihan mukmin dibandingkan orang-orang kafir. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Bijak. Ini ada yang bertanya melalui di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Kalau misalnya kita melakukan kebaikan lalu di-share, apa itu termasuk riya? Karena tujuannya untuk memotivasi orang lain dan mengharap ridho sama pahala. Apa itu bisa disebut belum ikhlas? Itu Kak pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya pertama bilang, nggak masalah untuk kita mengupload kebaikan kita di sosial media. Itu yang pertama. Nggak masalah. Tapi yang kedua, masalahnya di kedua. Apakah setelah kita mengupload di sosial media, keikhlasan kita yang tadinya niatnya itu untuk memotivasi orang akan tetap sama? Atau berubah setelah akhirnya dapat omongan, Masya Allah, tabarakallah, ukti, kok cantik sekali setelah pakai gamis panjang, setelah pakai jilbab besar gitu kan, atau Masya Allah, ukti, bacaan Qur'annya kok bagus banget ya gitu. Nah itu yang jadi fitnah gitu. Pertanyaannya, apakah setelah dengan antum mengupload kebaikan-kebaikan itu antum bakal tahan atau nggak tahan? Kalau tahan sih alhamdulillah, tapi kalau nggak tahan ya hilang pahalanya. Karena apa? Niatnya sudah berganti. Yang niatnya ingin memotivasi orang, jadi niatnya apa? Aduh, kebetulan dipuji nih sama si A, dipuji sama si B. Akhirnya apa? Niatnya biar dipuji sama si A, biar dipuji sama si B. Hilang pahalanya. Sudah tidak sempurna lagi pahala. Itulah yang dikhawatirkan saat kita mengupload amalan-amalan kita di sosial media. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bilang sekali lagi, nggak apa-apa ngupload di sosial media. Tapi teman-teman sekalian, waspada, ada bahaya ain yang mengancam. Apa ain? Ain itu penyakit hasad yang dihasilkan dari penglihatan mata-mata yang iri, mata-mata yang dengki, mata-mata yang tidak suka dengan kebahagiaan yang ada di orang lain. Nah, itu bahaya banget gitu ya. Paham ya? Semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa difahami ya Kak. Untuk selanjutnya Kak Bijak, ini ada yang mau on mic. Apa boleh? Ya, silakan. Ya, tafadhol untuk Kak Alma Finika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak. Saya ingin bertanya mengenai istidraj. Tolong contohkan keadaan istidraj. Apakah sikap yang merasa ikhlas dalam keadaan dengan cara Allah membantu kita melalui orang lain itu bisa disebut istidraj? Karena selalu menanamkan prinsip seperti ini.
Rezeki itu nggak cuma berupa uang dan pasti ada setiap hari kok. Salah satunya mendapatkan teman yang baik itu juga termasuk rezeki. Sampai akhirnya merasa itu nyata. Saya dikelilingi orang baik dan banyak rezeki lain yang nggak terduga. Namun, apakah ini dikatakan istidraj atau ikhlas karena keadaan? Karena tidak ada rasa khawatir, kayak ya udah lempeng aja, santai, insya Allah. Allah tolong kok, asal kita tetap istiqomah deketin Allah. Insya Allah dibantu. Karena menurut pemahaman saya dalam Islam, kenikmatan dunia itu disebut dengan istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Terima kasih, Kak. Sudah cukup? Sudah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari dan saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kalau ngaji itu jangan setengah-setengah. Sekali lagi saya bilang itulah pentingnya ngaji jangan setengah-setengah. Kenapa? Kalau pengajian itu didengar setengah-setengah, kita akan memahami setengah-setengah juga. Pemahamannya nggak utuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj itu adalah sebuah ungkapan saat Allah itu terkesan memberikan kenikmatan kepada kita. Fokus loh, sampai selesai ya, sampai selesai dengarnya. Memberikan kenikmatan kepada kita terus-menerus tanpa henti, dan itu ditujukan untuk mengazab. Ingat, ditujukan untuk mengazab. Gitu ya. Oke, fokus. Jangan sampai selesai, jangan sampai berhenti dulu, jangan skip. Dan itu biar Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu lengkapnya. Saya ulang lagi. Istidraj adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya terus-menerus tanpa henti, nggak pernah berhenti-berhenti, biasanya diturunkan kepada hambanya yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Agar manusia itu sudah lalai, semakin lalai, semakin jauh, semakin gak ingat Allah, gak butuh Allah, dia sudah merasa sombong, merasa tidak butuh siapa-siapa lagi, sudah tinggi, akhirnya saat itu juga Allah angkat, Allah cabut semua kenikmatannya, jatuh dia, langsung dia diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu yang maksud dengan istidraj. Tapi kalau yang saudari lakukan tadi itu Masya Allah tabarakallah, itu namanya bersyukur. Faham bahwasanya apa? Bahwasanya rezeki itu tidak hanya sekedar harta, tapi ya rezeki teman, rezeki ilmu, rezeki kesehatan, itu juga rezeki. Itu sudah tepat, ukhti atau saudari gitu. Itu sudah tepat sekali. Jadi apa ya? Itu sudah harus diteruskan itu. Terusin aja. Istidraj itu terjadi saat ukhti atau saudari ini sudah mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah, justru malah jauh dari Allah, justru malah dengan itu tidak sholat lagi, tidak menutup aurat lagi, itu baru istidraj gitu. Tapi kalau dengan kita sadarlah, santai, kenapa? Toh nanti juga ada rezekinya, toh kalau rezeki nggak bakal kemana, toh sesuatu yang sudah dituliskan olehku tidak akan pernah luput dariku, dan sesuatu yang tidak pernah dituliskan untukku tidak akan pernah aku dapati meskipun aku berusaha sekuat mungkin. Itu sudah paham, yaitu bukan istidraj namanya. Fokus. Saya ulang lagi, istidraj itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tanpa henti-hentinya, ya, diturunkan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang tinggal kita, setelah kita dapat kenikmatan itu, apakah kenikmatan ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah atau justru makin jauh? Kalau makin jauh, benarlah itu istidraj. Tapi kalau makin dekat, makin bersyukur, makin tenang hatinya, itu bukan istidraj, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersyukur. Karena Allah bilang, barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Gitu kan? Betul atau enggak gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum, semoga dapat dipahami.